يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء تضمنا فيه بواصل روح المحبة والوفاء يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinar itu di zaman dahulu, dirham itu zaman dahulu, sekarang inilah uang. Dahulu Rasulullah SAW di zaman dinar mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, atau kalau kita sekarang 100.000 atau 50.000 yang kau belanjakan untuk perjuangan di jalan Allah, berjihad. Dan juga 1 dinar atau mungkin juga 50.000 yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak. 50.000 yang kau belanjakan untuk memberi orang miskin. Atau 1 dinar yang kau belanjakan untuk memberi makan orang miskin. Dan 1 dinar atau uang yang kau belanjakan untuk menafkahi anak istrimu. Yang paling besar pahalanya ialah yang kau belanjakan untuk menafkahi anak istrimu. Subhanallah, itulah Islam. Islam mengajarkan agar Anda menjadi orang yang penuh tanggung jawab. Sebagai seorang suami, suami yang penuh bertanggung jawab. Menafkahi anak istri Anda. Mereka bukan untuk ditelantarkan. Mereka menjadi tanggung jawab Anda, harus Anda pikul nafkahnya. Anda tanggung jawab. Memberi kecukupan kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i ithman an yudhayya man ya'ul. Cukup sebagai dosa yang dapat melantarkan Anda, menjerumuskan Anda dalam siksa yang sangat pedih. Kapan? Bila Anda menelantarkan, tidak menafkahi anak istri Anda. Karenanya pikirkan dengan baik-baik. Bagaimanakah Anda agar mampu menafkahi anak istri Anda dengan cukup? Tidaklah pantas sebagai seorang muslim, seorang mukmin hanya berleha-leha, padahal dia mampu bekerja. Apalagi mencari kambing hitam, 1001 alasan untuk membenarkan sikap menelantarkan nafkah anak istri. Saudaraku, pikirkan bagaimana Anda agar bisa mendapatkan uang untuk menafkahi anak istri Anda. Karena ketika anak istri Anda kecukupan, berarti Anda telah menunaikan tanggung jawab mereka. Namun ketika Anda, padahal Anda mampu bekerja, mampu berusaha, mampu berbuat, namun Anda mencari kambing hitam 1001 alasan. Bisa jadi Anda temukan pengajiankah, atau lelahkah, atau mungkin ini dan itu 1001 alasan. Namun Allah Maha tahu benar atau tidak alasan Anda, jujur atau tidak alasan Anda. Ketika Anda terbukti tidak jujur, Anda tidak serius, maka itu adalah dosa besar yang dapat menjerumuskan Anda dalam siksa neraka. Namun ketika Anda sukses menafkahi anak istri Anda sehingga mereka berkecukupan, maka itu menjadi ladang pahala. Ingat, percayalah, mulut istri Anda, mulut anak-anak Anda itu adalah ladang pahala bagi Anda. Suatu hari Rasulullah SAW menjenguk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang menderita sakit parah. Namun sahabat Sa'ad bin Waqqas adalah salah seorang konglomerat di kalangan para sahabat, memiliki harta yang melimpah. Beliau sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang paham, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang melimpah sedangkan aku sedang dalam kondisi sakit parah seperti yang kau lihat ini. Bolehkah aku wasiatkan semua, aku sedekahkan semua hartaku di jalan Allah? Karena ahli warisku hanya ada satu, yaitu satu orang putri yang dia akan dinikahi oleh seorang lelaki dan pasti dia akan mencukupi kebutuhannya. Sehingga tidak perlu aku beri dia warisan. Tidak ada hemat, tidak ada untungnya kalau saya menyisakan hartaku untuknya seorang diri." Namun Rasulullah SAW tidak merestui keinginan Sa'ad bin Waqqas. Beliau mengatakan, "Innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum 'alatan
yatakaffafun nas. Wahai Sa'ad, ketika engkau mampu meninggalkan anak keturunanmu kaya raya, memiliki harta yang melimpah, itu lebih baik dibanding engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, papa tidak punya apa-apa, sehingga mereka yatakaffafunan nas, mereka meminta-minta kepada orang lain. Karenanya Sa'ad bin Waqqas kemudian menawar, bolehkah aku menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan separuh hartaku? Dan mengatakan separuh tidak. Kembali Sa'ad menawar lagi, bagaimana kalau sepertiga? Kata Nabi, sepertiga boleh, namun sepertiga itu masih terlalu banyak. Kemudian Rasulullah SAW memberikan alasan yang telah saya sampaikan di atas. Innaka antadhar warathaka aghniya. Wahai Sa'ad, kalau engkau mampu meninggalkan anak cucumu dalam kondisi kaya raya, itu lebih baik dibanding engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tunfiq nafaqatan. Wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah, hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah tahtasibuha indallah, yang engkau mengharapkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Sampai pun sesuap nasi, sesuap makanan yang engkau suapkan, engkau berikan kepada istrimu, itu adalah pahala bagimu. Karena sadarilah, mulut istri Anda, mulut putra-putri Anda, ladang pahala bagi Anda. Jangan engkau sia-siakan. Hanya karena satu dua alasan. Janganlah Anda memberi orang lain sebelum Anda memberi keluarga Anda. Janganlah Anda mencukupi orang lain sebelum keluarga Anda merasa berkecukupan. Rasulullah SAW memberikan satu kaidah, satu aturan dalam sedekah. Afdhalus sadaqah makana an dhahril ghina ta'malul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling utama ialah sedekah yang engkau lakukan ketika engkau dalam kondisi berkecukupan kaya raya. Engkau dalam kondisi optimis bisa melipat gandakan kekayaanmu, dan engkau khawatir untuk jatuh miskin. Saat itulah kondisi atau sedekah yang paling afdal. Kenapa? Artinya ketika engkau bersedekah, engkau benar-benar dalam kondisi kecukupan. Namun ketika Anda bersedekah dalam kondisi miskin, kekurangan, maka ini tidak pantas untuk Anda lakukan. Suatu hari datang seorang lelaki, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, khudh hadhihi asabtu baydatan min dhahabin. Ya Rasulullah, aku mendapat bagian dari rampasan perang sebesar satu telur emas. Ambillah semua ini, walaysa li malu ghairuha. Aku tidak memiliki harta kecuali ini, aku sedekahkan semuanya di jalan Allah. Rasulullah SAW tidak menerimanya dan bahkan membuang muka beliau sebagai gambaran bahwa beliau tidak suka dengan sikap pemuda ini atau lelaki ini. Kemudian Rasulullah SAW setelah berpaling, lelaki itu kembali datang lagi dari arah muka Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, khudha, ambillah sedekahku ini walaupun aku tidak memiliki harta yang lain. Kembali Rasulullah SAW membuang muka lagi sebagai gambaran bahwasanya beliau tidak suka dengan sikap lelaki ini. Kemudian lelaki ini karena masih belum percaya, dia semangat untuk bersedekah. Ia pun mengejar Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, khudh hadhihi. Ya Rasulullah, ambillah sedekahku ini, terimalah sedekahku ini. Maka Rasulullah SAW merebut telur emas tersebut dan dilemparkan ke muka lelaki tersebut. Kemudian Nabi memberikan alasan, ya'ti ahadukum bimalihi. Engkau datang dengan membawa seluruh hartamu, kemudian engkau sedekahkan semuanya dan Allah. Namun setelah mensedekahkan, ia yajlisu yatakaffafun nas. Ia duduk meminta-minta orang, meminta-minta iba kepada orang lain. Tidak pantas sebagai seorang muslim bersikap seperti itu. Karenanya, pikirkanlah ketika Anda ingin bersedekah, sudahkah keluarga Anda cukupi? Sudahkah mereka yang menjadi tanggung jawab Anda berikan kecukupan sehingga mereka tidak merasa perlu untuk meminta kepada orang lain. Sehingga Anda ketika membelanjakan harta Anda mengikuti skala prioritas keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, saudari-saudari Anda. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, al-aqrab fal-aqrab. Ketika Anda ingin bersedekah, maka berikanlah sedekahmu kepada orang yang terdekat kepadamu. Semakin dekat, dan kemudian kepada orang yang lebih jauh, dan demikian seterusnya. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberi gambaran bagaimana seharusnya ketika Anda harus membelanjakan, harus memanage keuangan, sehingga
tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menerima nafkah Anda kemudian terlantar gara-gara Anda salah memanage keuangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.